Pernahkah kita bertanya, mengapa setiap datang malam nisfu Sya'ban, jutaan umat Islam membaca doa tertentu? Apakah doa itu benar-benar punya dasar dari para ulama, atau hanya sekedar tradisi yang diwariskan tanpa landasan? Di video ini, kita tidak akan bicara opini pribadi, tapi akan menelusuri sumber kitab ulama, penjelasan Imam Syafi'i, doa yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, hingga bagaimana ulama Nusantara mempraktikannya. Di akhir video ini, insya Allah Anda akan memahami apa itu doa nisfu Sya'ban, dari mana asalnya, dan bagaimana menyikapinya secara ilmiah dan beradab. Setiap tahun, menjelang pertengahan bulan Sya'ban, selalu muncul dua sikap yang berseberangan. Di satu sisi, ada umat Islam yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan doa, sholat sunnah, zikir, dan istighfar. Namun di sisi lain, ada juga yang berkata, tidak ada dalil sahihnya. Ini hanya tradisi, tidak pernah dicontohkan Nabi. Masalahnya, jika kita langsung menolak tanpa ilmu, kita beresiko menolak warisan para ulama besar. Dan jika kita mengamalkan tanpa pemahaman, kita juga bisa terjatuh pada sikap berlebihan. Maka pertanyaannya, di mana posisi yang adil dan ilmiah? Secara bahasa, nisfu berarti pertengahan, dan Sya'ban adalah bulan ke-8 dalam kalender Hijriyah. Jadi nisfu Sya'ban adalah malam tanggal 15 bulan Sya'ban. Dalam banyak kitab, malam ini disebut sebagai Lailatun Mubarakah, malam yang diberkahi, malam turunnya rahmat dan ampunan Allah. Namun ulama juga sepakat, keutamaan waktu bukan ibadah baru. Artinya, nisfu Sya'ban bukan menciptakan ibadah baru, tetapi memperbanyak doa dan ibadah yang memang sudah disyariatkan. Kita mulai dari salah satu imam mazhab terbesar, Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam riwayat yang banyak dikutip ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i menyebutkan ada 5 malam di mana doa tidak ditolak, dan salah satunya adalah malam nisfu Sya'ban. Ini penting, artinya sejak generasi awal ulama, malam nisfu Sya'ban sudah dipandang sebagai waktu mustajab doa, bukan perkara baru. Di sini kita belajar bahwa doa nisfu Sya'ban bukan tradisi kosong, tapi berdiri di atas pandangan ulama mujtahid. Sekarang kita masuk ke doa yang paling sering dibaca. Doa nisfu Sya'ban yang masyhur dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang wali besar dan ulama sufi yang diakui lintas mazhab. Doa ini disebutkan dalam kitab Al-Gunyah li Tholibi Thoriq Al-Haq. Dalam keterangannya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyebut bahwa doa ini diterima dari jalur Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Isi doanya bukan hal aneh, tapi justru sangat mendasar. Memohon ampunan dosa, memohon keselamatan hidup dan mati, memohon dijauhkan dari takdir buruk, memohon husnul khotimah. Doa ini bukan mantra, bukan jampi, tapi munajat panjang yang penuh adab kepada Allah. Dalam kitab Al-Yaqut wal Marjan, dijelaskan bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam yang dianjurkan untuk memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, dan menghidupkan malam dengan ibadah. Kitab ini juga menyebut bahwa malam nisfu Sya'ban termasuk waktu di mana doa tidak tertolak, selama tidak diyakini sebagai kewajiban. Ini menunjukkan kesepakatan banyak ulama bahwa nisfu Sya'ban adalah fadilah waktu, bukan penambahan syariat. Menariknya, praktik ini bukan hanya di Timur Tengah. Di Nusantara, ulama besar seperti Sayyid Utsman bin Yahya, Mufti Betawi, menjelaskan doa nisfu Sya'ban dalam kitab Maslakul Akhyar. Beliau mencantumkan doa-doa yang dibaca pada malam nisfu Sya'ban dan menjelaskan keutamaannya secara ringkas dan ilmiah. Artinya, amalan ini diterima dan diajarkan ulama Nusantara, bukan tradisi awam tanpa bimbingan. Ulama hadis memang berbeda pendapat tentang kekuatan sebagian riwayat nisfu Sya'ban. Namun dalam kaidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, hadis lemah boleh diamalkan dalam fadailul amal, selama tidak terkait akidah, tidak menetapkan halal haram, dan tidak diyakini sebagai kewajiban.
Karena doa nisfu Sya'ban adalah doa, maka ia masuk wilayah keutamaan amal, bukan hukum wajib. Dari seluruh penjelasan ini, kita bisa simpulkan, doa nisfu Sya'ban memiliki dasar kitab ulama, diamalkan oleh Imam Syafi'i dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, diajarkan pula oleh ulama Nusantara, dan termasuk amalan sunnah, bukan kewajiban. Maka sikap terbaik adalah mengamalkan dengan adab, tidak mencela yang tidak mengamalkan, dan tidak menganggapnya wajib. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik like, subscribe, dan bagikan ke grup keluarga atau majelis taklim. Dan di video berikutnya, kita akan bahas teks lengkap doa nisfu Sya'ban Arab, Latin dan artinya, serta tata cara mengamalkannya dengan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.